Recording in progress. 放什么羊屁？Teman-teman sambil nunggu, boleh nggak tes apakah suara saya jelas kedengaran dan apakah ada background noise? Ada Kak, udah jelas Om. Jelas, Kak. Jelas Kak. Oke, terima kasih responsnya. Mungkin sambil sambil menunggu ya teman-teman yang lain joining, mungkin saya boleh membuka. Welcome semua teman-teman dari Presiden University. Selamat datang ke Satsel Biz Axel workshop ketiga ya, yang dengan topik go to market strategi di hari ini. Mungkin sebelum kita mulai nih, ada beberapa house rules ya, mungkin saya akan jelaskan nih. Satu, please keep yourself muted ya. Tadi saya ada dengan beberapa suara. Mungkin yang lupa boleh dicek lagi nih apakah semuanya udah di mute. Kemudian boleh banget ngobrol dengan teman-teman sekitar, tapi please ini ya di mute aja dulu, jadi tidak mengganggu teman-teman yang fokus dengan presentasi Mas Edo hari ini. Dan please juga nih turn kamera on ya. Jadi Mas Edo juga ngobrolnya nggak kayak ngobrol sama screen doang, tapi ngobrol dengan teman-teman semua ya. Dan please change displaying name to full name kalian ya. Dan kemudian juga saat Q&A, nanti akan ada Q&A at the end of the session. Jangan malu-malu kucing, tanya aja jika ada pertanyaan, feel free to raise hands, dan langsung bertanya aja apakah ada poin-poin menarik nih yang mau diangkat. Itu feel free banget to do that. Dan juga kalau kalian nih saat Mas Edo melakukan presentasi, misalnya ada sedikit technical issues atau ada echoing, ada delay, mungkin langsung boleh di chat ya ke kita, dikabarin ke moderator atau ke admin bahwa sedang ada technical issues. Dan please nothing inappropriate, keep di ini ya, nothing appropriate. Dan mungkin enjoy di the workshop ya hari ini untuk teman-teman Presiden University semua. Dan mungkin untuk sore ini, untuk workshop ketiga, saya mau memperkenalkan speaker kita, Mas Edo Zel. Mas Edo Zel ini adalah CEO dan co-founder dari Social Bread. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tahu Social Bread ini apa, Mas Edo pasti akan lebih memperjelas ya. 说你妈个啥印尼语听不懂呀？ Dan Social Bread sendiri adalah digital marketing marketplace yang enable small, medium business dan content creators untuk grow. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyerahkan langsung nanti ke Mas Edozel yang akan langsung menjelaskan mengenai Social Bread. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan menyerahkan ke Mbak Gita dulu nih. Mbak Gita mungkin akan mulai boleh nih di open dulu satu atau dua kata untuk mewakili dari Presiden University dan Setso. Oke, terima kasih Bu Helen. Halo Kak Edo, terima kasih telah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengisi workshop Satsel Presiden University yang ketiga kalinya bersama teman-teman Presiden University pastinya. Dan terima kasih juga buat Bu Helen yang sudah membantu untuk mendapatkan speaker Mas Edo. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join hari ini. Semoga workshop yang ketiga kali ini bisa lancar dan teman-teman semuanya bisa menangkap materi yang diberikan oleh Mas Edo. Dan buat teman-teman semuanya, nanti jangan malu-malu ya buat bertanya dengan Mas Edo. Ini karena kesempatan baik ya. Harusnya kalian tahu siapa Mas Edo. Jadi saya berharap kalian bisa aktif di workshop yang ketiga ini. Dan buat Bu Helen, mohon maaf sepertinya Pak Felix tidak bisa join karena sedang ada di luar kota, sedang ada dinas, jadi diwakilkan dengan saya aja Bu. Mungkin dari Satel cukup sekian dan workshopnya bisa dimulai dari sekarang aja Bu. Jadinya
Kalau Ya. gitu kita boleh nih mempersilahkan Mas Edo Zel ya di sini. Oke. Silakan Mas Edo. Oke, thank you teman-teman semuanya. Adi, Regita, Ellen. Aku mau nanya dong, ini kan yang ketiga ya. Berarti yang 2 sesi sebelumnya itu belajar tentang apa ya? Kemarin juga belajar tentang ini ya, Jadi bagaimana membawa ide nih yang cuma teori itu idea menjadi validation. bisnis ya. Yang kedua adalah bisnis model development. Jadi gimana Mhm. nggak cuma ada idenya juga, tapi mulai Mhm. mengembangkan bisnis model yang ada seperti itu. Dan yang Cool, ketiga ini mengenai go to market gitu. bagus. Berarti semuanya sudah punya bayangan bisnis masing-masing gitu ya, dari sesi kedua ya? Ya, harusnya sudah sih, Mas. Oke, harus. Jadi aku nggak perlu apa namanya terlalu banyak ke arah sana biar kita langsung go to market di eranya social commerce 2023-2024 ini ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, sore ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Edozel. Di sini yang sudah tahu saya siapa coba angkat tangannya, kasih reaction, kasih jempol atau raise hand. Boleh. Atau ketik saya, boleh. Ada 6 orang. Oke, cukup. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang sudah follow saya? Kalau belum tolong follow saya ya, biar follower saya nambah di @edozel, ada di TikTok ataupun di Instagram. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang belum kenal, saya kenalan lagi sama teman-teman semuanya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Edozel. Banyak orang yang deck saya udah kelihatan, teman-teman? Kasih jempol kalau kelihatan. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Oke, banyak orang yang kenal saya sebagai seorang YouTubers jadul ya. Ada juga yang kenal saya sebagai seorang selebgram, ada yang bilang saya seorang TikTokers, tapi saya paling senang kalau dibilang influencers. Kenapa? Nanti saya akan kasih tahu di akhir dari sesinya kita. Oke, saya mulai sebagai content creators dari tahun 2011. Jadi zamannya Sinta Jojo, kalau teman-teman tahu Sinta Jojo, nah itu zamannya saya dulu ya. Jadi bisa dibilang generasi pertamanya content creators di Indonesia. Nah, karena saya adalah content creators pertama di Indonesia, jadi saya punya dapat privilege teman-teman. Jadi saya pernah dikirim oleh Instagram tahun 2018 kalau nggak salah untuk mewakili Southeast Asia untuk belajar 7 hari di Los Angeles di sana. Kemudian juga dikirim oleh YouTube ke Korea dan juga ke Jepang untuk YouTube Creator Summit untuk belajar juga tentang platform, bagaimana cara bikin konten untuk bisnis dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharing di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya karena ini dari pengalaman saya selama berkarir di dunia dunia content creators dan juga di dunia entrepreneurship. Kalau ngomongin soal bisnis, saya ada beberapa bisnis teman-teman. Salah satunya mungkin teman-teman udah ada yang pernah coba Nyapi. Nyapi kita adalah sapi asap kekinian paling enak se-Indonesia. Itu klaim kita yang pertama kali menggunakan teknik pengasapan tradisional, tapi disajikan dengan bumbu kekinian. Jadi kalau belum coba Nyapi, tolong coba. Kita ada 30 cabang kurang lebih di seluruh Indonesia. Mampir harganya nggak murah sih, tapi saya jamin enak. Kemudian juga saya juga adalah CEO dan juga founder dari Social Bread. Apa itu Social Bread? Kita platform yang mempertemukan small businesses bertemu dengan kreatornya atau streamersnya untuk live shopping atau pengelolaan sosial media. Sebelum Social Bread saya juga co-founders dari FMG. FMG adalah digital agency untuk corporate besar. Kita yang handle GoFood Partner, Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000, BPK Penabur. Ada yang sekolah BPK Penabur di sini? Coba kasih saya jempol atau kasih saya hati-hati. Ada yang jempolan penabur? Nggak ada ya, ya udah. Jadi kita handle dari sosial media sampai pembuatan website, kita all in one digital solution.
Kemudian tahun 2020 karena COVID banyak teman-teman gereja saya yang harus tutup tokonya karena COVID kan nggak boleh buka toko ya. Jadinya mereka harus jualan online. Nah, karena mereka harus jualan online, mereka harus punya sosial media. Tapi kalau dikelola sosial medianya oleh agensi mahal. Kenapa? Karena agensi itu harus bayar videographer, fotografer, editor, scriptwriter, talent, kemudian juga yang upload lagi adminnya. Jadi mahal banget. Karena itu kita bikin platform social bread untuk bantu teman-teman UKM small businesses. Mereka nggak perlu bayar satu tim, mereka cuma perlu bayar satu orang content creators atau satu orang streamers untuk mengelola akunnya mereka. Jadi kalau pakai social bread untuk kelola sosial medianya, kita 50% sampai 70% lebih murah daripada digital agency, tapi efektivitasnya kurang lebih sama. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang baru mulai bisnis. Kemudian juga selain itu saya juga ada bisnis yang rugi, selalu rugi, karena kita bisnis pasti rugi, namanya warteg gratis. Jadi warteg gratis ini adalah gerakan sebenarnya yang kita sebut bisnis pasti rugi, di mana kalau teman-teman investasi di warteg gratis nggak akan kembali uangnya, karena uangnya akan kita bagikan dalam bentuk makanan kepada teman-teman yang membutuhkan, termasuk anak-anak mahasiswa yang merantau di berbagai kota. Puji Tuhan sudah jalan 4 tahun, kita tersedia di 4 kota, Jakarta, Gresik, Bandung, dan Yogyakarta. Oke, hari ini kita mau belajar go to market in social commerce era. Tapi sebelumnya saya pengen teman-teman semuanya ketik di chat bisnisnya kalian yang sudah kalian bikin di sesi sebelumnya. Udah bikin kan ya? Coba contohnya dengan format misalnya, sudah oke. Misalnya Nyapi, restoran Seisapi gitu. Ayo tulis. Kalau belum ada, bikin sekarang. Harus ngarang. Kalau nggak saya nggak mau mulai, nggak mau lanjut. Ini free. Avare, paid promote for small business in Presiden University. Nice. Lagi, apa lagi? Bisnis apa yang teman-teman udah punya? Gokil Su, restoran Katsu. Gokil. Apalagi? Nggak usah ada namanya juga nggak apa-apa. Yang penting bisnisnya. Bajai, Banana Anjay. Wah, gokil. Banana Anjay. IMMA, yang mau aja itu bisnis apa itu? Kalau Banana Anjay saya tahu pasti jualan pisang kan. Ya, kayaknya sih pisang goreng nugget ya kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau IMMA ini apa yang mau aja? Udah dari semua cuma 3 nih bisnisnya. Dari 140 ini. Ekspor kakak. Mantap. Apalagi? L Beauty, local brand makeup. Bagus. Apalagi? Parfum, bisnis parfum. Oke. Cool. Delman, delivery makanan. Wah, Mochi, emoticon mochi. Hah? Oke, mochi tapi ada emoticonnya. Oke, that's creative. Tux and agency. Cool. Everybody needs agency right now. Apalagi? Fresh You. Fresh You itu apa? Tolong kasih saya deskripsinya, Pak. Harsa Rasaku Catering. Jaket jasa paket. Nice. Susu sapi steril. Cool. IMMA, ayam drakor. Ayam drakor? Gimana tuh ayam drakor? Santara, sambal Nusantara. Oke, that's cool. Maybe kayak It Sambal. Oke, buat teman-teman yang belum punya bisnis ya, harus punya bisnis. Kalau kalau nggak kita nggak bisa lanjut. Minimal teman-teman harus punya bayangan bisnis teman-teman. Saya kasih gambaran yang menurut saya adalah sebuah bisnis yang bisa berhasil di era social commerce. Menurut saya bisnis yang akan berhasil adalah bisnis yang problem solving. Problem solving business. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak
ide bisnis dan terlalu banyak entrepreneur yang memulai bisnisnya dari opportunity. Contohnya ya misalnya, contohnya tahun 2022 itu bisnis skincare sangat menggiurkan sekali, benar nggak? Bener banget, semua orang kayaknya mau, wah kayaknya skincare gila marginnya gede banget nih. Bikin 5 klun cuma 30.000, satu lipstick bisa dijual 150.000. Gila itu keuntungannya 5 kali lipat, siapa yang nggak ngiler. Jadi ada opportunity teman-teman, langsung bikin bisnis skincare atau beauty product. Ternyata teman-teman apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang berpikiran yang sama. Semua lulusan pebisnis, lulusan jurusan bisnis semuanya bikin yang sama, bikin kopi kekinian. Ada kopi kekinian rame, semuanya bikin kafean, kopi-kopian. Ada bisnis apa namanya? Pisang goreng rame, semuanya bikin banana nugget ala-ala Mr. Banana dan juga Kaisang dan lain-lain. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman harus berubah mindsetnya. Teman-teman nggak boleh memulai bisnis dari opportunity. Kenapa? Karena kalau teman-teman memulai bisnis dari opportunity, maka teman-teman akan sama dengan ribuan entrepreneur lainnya yang akhirnya gimana? Akhirnya berperang sebagai komoditas. Buktinya apa sekarang? Skincare dulu 2022 semua orang berpikiran, wah ini ide yang sangat cemerlang, ada opportunity untuk bikin skincare, akhirnya semua orang bikin skincare. Alhasil gimana sekarang akhir tahun 2023 semua bisnis skincare yang kita bantu lokal brand terutama yang kita bantu semuanya menurun. Akhirnya perang-perangan harga adu murah-murahan. Kenapa? Karena banyak yang gagal kemudian akhirnya karena mikir ya udahlah gue jual rugi aja deh, akhirnya semua jual harga modal, akhirnya buang waktu, dan juga ada beberapa yang akhirnya harus mengalami rugi. Kenapa? Karena memulai dari opportunity. Jadi sekarang semua ketik sama-sama di bawah di chat, ketiknya jangan mulai bisnis dari opportunity. Ayo ketik dulu. Ketik dulu. Apa? Jangan mulai bisnis dari opportunity. Ketik dulu. Slay. Jangan mulai bisnis dari boleh pakai bahasa bahasa Gen Z, pakai bahasa Mandarin boleh, biar nempel di otaknya teman-teman semuanya. Jangan mulai bisnis dari opportunity. Tapi mulai dari mana? Mulainya dari problem. Mulainya dari problem. Jadi anak-anak Gen Z jangan zaman sekarang teman-teman harus pinter cari masalah. Waduh, bukan cari masalah maksudnya bikin masalah ya, tapi mencari masalah. Mulai bisnis dari problem. Jadi kalian harus cari problem yang ada itu apa. Problem apa yang sedang dihadapi sama diri kamu dan juga problem apa yang kira-kira dihadapi oleh customer kamu. Contohnya ya, saya kasih contoh yang besar dulu, nanti kita akan mengerucut pelan-pelan. Yang pertama adalah, kalian tahu tahu Gojek dong, ya pasti semua orang tahu perusahaan besar, apa namanya, kita kemana-mana juga sekarang kayaknya pakai Gojek atau Grab ya. Kenapa bisa sukses? Menurut saya pribadi adalah karena dia solve problem. Dia tahu ada masalah kemacetan di Jakarta, nggak cuma masalah kemacetan, dia juga tahu bahwa ojek-ojek ini banyak banget konsumen-konsumen yang diketok harganya. Cuma jarak 5 kilometer dari stasiun Cikarang mungkin mau ke Presiden University, tapi diketok sampai 100.000, 150.000, akhirnya harus negosiasi, jadinya nggak nyaman. Plus macetnya luar biasa. Karena masalahnya besar, kemacetan Jakarta, maka Gojek keberhasilannya sebesar masalahnya itu juga. Kenapa? Karena berangkatnya dari problem. Ada masalah, baru kita cari solusinya dan kita jadikan itu bisnis. Tapi kayak social bet juga kita lihat ada masalah nih. Small businesses kalau pakai agency kemahalan buat mereka. Maka kita coba solve gimana caranya supaya UKM ini bisa mengelola sosial medianya dengan harga yang murah tapi efektif gitu. Akhirnya kita konekin sama teman-teman content creators dan juga streamers langsung. Jadi mereka cuma perlu bayar kreatornya atau streamersnya, makanya murah. Jadi berangkat dari problem, makanya social blade bisa sebesar ini teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kerucutkan lagi, nggak perlu masalahnya itu yang besar seperti kemacetan Jakarta, masalah UKM, nggak perlu teman-teman. Salah satu yang menarik adalah kopi kenangan. Kopi kenangan itu masalahnya apa sih?
bukannya masalahnya petani kopi atau apa namanya, mungkin masalah kesehatan, bukan. Kopi Kenangan masalahnya simpel. Masalahnya Kopi Kenangan adalah ada mahasiswa ya yang mau bergaya ngopi di Starbucks tapi nggak punya duit. Tapi kalau mereka beli di kaki lima yang apa Starbucks Starling yang di sepeda, mereka malu. Problemnya itu doang. Problemnya mahasiswa mau gaya ke Starbucks nggak punya duit, mau ngopi di Starling malu. Simple ya. Jadi masalahnya. Tapi ternyata bisa jadi unicorn. Saya nggak tahu masih unicorn apa enggak ya. Tapi bisa sebesar ini semua orang tahulah Kopi Kenangan. Jadi masalahnya itu bisa sebesar kemacetan Jakarta, tapi juga bisa sekecil anak mahasiswa pengen gaya. Ngerti ya, teman-teman? Contohnya, saya kasih contoh random ya. Misalnya teman-teman mau bikin bisnis hijab gitu. Oke, masalah apa yang dihadapi oleh orang-orang yang punya hijab, yang pakai hijab? Kalian tanya sama diri kalian sendiri, yang terutama buat teman-teman yang pakai hijab ya. Apa sih masalahnya gue kalau pakai hijab? Oh, masalahnya gue pakai hijab adalah modelnya hijab gitu-gitu aja. Saya pengen keren, ya kan? Saya pengen kekinian kayak artis, tapi apa namanya? Pilihannya nggak banyak. Itu udah problem. Sehingga kalian bisa bikin sebuah brand hijab yang mungkin warnanya atau modelnya atau cara memakainya itu trendy. Itu bisa bisa memenuhi kebutuhannya si anak-anak mahasiswa, misalnya seperti itu. Jadi sekarang teman-teman ketik lagi ya, masalah apa yang teman-teman hadapi secara pribadi yang bisa jadi bisnis. Nggak usah deh, nggak usah pusing. Masalah aja deh. Selain nggak punya duit ya. Justru kan kita mau buka bisnis untuk punya duit. Jadi kalian tahu cari masalahnya. Oke. Contohnya saya kasih contoh ya, masalah saya ya. Masalah yang saya lihat adalah kebotakan. Nah, contohnya saya nih, kan rambut udah makin makin naik, makin naik, makin naik. Ini udah jadi masalah buat saya. Gitu. Coba teman-teman kita 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 rombak lagi bisnisnya. Saya nggak mau bisnis-bisnis yang berangkat dari opportunity. Ngelihat yang lain berhasil, kayaknya saya mau juga ikut-ikutan. No, 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 no. Kita belajar untuk punya bisnis yang konkret yang bisa solve problem. Bisnis sampah, wah keren banget. Kamu keren banget. Bisnis sampah itu keren banget. Yang lain lagi, ayo, masalah apa lagi yang boleh masalah yang besar, boleh masalah yang kecil. Ayo coba kita ketik. Ini ada 140 peserta, jadi saya berharap ada 140 bisnis yang hadir. Masalah yang saya lihat adalah Cikarang panas banget. Cakep, cakep. That's a very very good problem. Itu kalau bisa bisnisnya bisa macam-macam. Satu, kalau bisa bikin misalnya payung, ya kan? Payung panas. Biasanya kan payung buat hujan kan. Dan kita juga sekarang pakai payung itu eh, untuk nahan panas, pakai payungnya juga payung buat hujan, disalahgunakan. Kenapa nggak ada payung khusus untuk panas yang memang mungkin secara bahan atau secara warna atau ada lapisan tertentu yang membuat dia bisa melawan panas, bukan untuk hujan. Jadi payung khusus panas. Apalagi, ayo, masalah yang kamu hadapi atau teman kamu hadapi. Problem, FOMO, mental health issue, bagus. Self-diagnose, bagus. Cool. Kalau ada halodoc, kenapa kamu nggak bikin mental doc atau halo psikolog? Makanan murah. Of course, makanan murah. Tapi makanan murah seperti apa nih? Sepertinya kalau makanan murah udah banyak solusi-solusi ya, seperti makan di warteg atau apa namanya, bisa warung yang bisa ngutang dan lain-lain. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Masalah yang saya lihat adalah polusi Cikarang yang lumayan parah. Oke, good. There's a good problem. Kamu bisa ambil angle dari mana? Kamu
memang kamu mau bikin deteksi polusi atau mau bikin masker khusus Cikarang, mungkin masker yang 3 lapis untuk COVID nggak cukup untuk polusi Cikarang. Mungkin kamu bisa bikin yang berbeda. Sinyal Indonesia tidak merata. Cool, that's super cool. I don't know how we're going to solve that, but you're on the right track untuk melihat masalah. Bisnis lotion khusus buat tubuh tetap hangat, bisa dipakai di ruangan ber-AC. Good. Berarti problemnya adalah orang-orang di kantor, ya kan? AC-nya terlalu dingin. Tapi karena AC-nya sentral, ya kan? Dia nggak bisa meminta AC-nya dimatiin sehingga kamu bisa buat bisnis lotion. Kalau biasanya kalau pakai minyak angin bau, ya kan? Satu kantor bau minyak angin banyak yang nggak suka. Kamu bisa bikin bisnis untuk lotion yang berbaunya lebih uh, nyaman untuk yang lain. Apalagi, ayo Indonesia nih gudangnya masalah teman-teman. Masalah yang saya lihat adalah kelangkaan BBM. Oh iya, oke, that's cool. Why do you think kita kelangkaan BBM? Bisnis ekspor, problem petani terlalu banyak memanen dan melebihi kebutuhan pasar. Keren. Itu pasti itu harus berdasarkan data. Bisnis ekspor pangan itu Indonesia bisa banget. Masalahnya cukur rambut gak sesuai sama yang kita mau. Bener banget Adrian, setuju. Kenapa ya kita kalau cukur rambut tuh nggak pernah sama gitu. Bahkan saya tuh nggak tahu apa bedanya deper cut, terus ada fade. Saya nggak tahu yang mana yang fade. Terus jadi saya sering salah ngomong. Apalagi, ayo saya kasih waktu 3 menit lagi. Cari masalah. Banyak masalah di Indonesia. Ya, termasuk apa atau enggak? Termasuk cari jodoh. Ya, iya enggak? Orang Indonesia susah banget cari jodoh. Ya, apalagi panas sudah pasti. Apalagi literasi. Cool. It's one of the problem ya yang kita coba solve juga di siberkreasi. Masalah literasi untuk digital. Kekeringan, kurang air. Oke, cool. Ada beberapa area-area yang kau bisa bikin stunting. Good. Apakah kamu bisa bikin produk murah yang bergizi sehingga kamu bisa cari stunting ini masalahnya di mana? Oke, kurang gizi. Masalahnya di mana? Apakah di distribusi, apakah di asupan, ataukah di edukasi orang tua? Di mana? Banyak banget masalahnya. Dan kita bisa cari angle yang mana yang kita mau coba sort. Air galon bersih. Kemarin baru viral kan. Galonnya salah satu produk ternyata BPA-nya angkanya tidak mencukupi ya. Tidak adanya cabang Warsun di Presiden University. You can buka already kalau sudah ada problem itu, kamu bisa bikin langsung gitu. Pertanyaannya apakah nanti makanan Sunda disukai sama warga Cikarang, warga Presiden University apa enggak? Jangan sampai marketnya cuma kamu doang ya. Itu next levelnya, tapi kamu sudah berangkat di area yang sama. Apalagi? Sorry, Tian Yu Chao. I'm presenting in bahasa Indonesia, so we can communicate better. Apalagi? Oke? Sudah. Oke. Jadi, teman-teman, sekarang kita ketik bareng-bareng bersama bikin bisnis dari masalah. Oke, ketik bareng-bareng semuanya. Kita mau bikin bisnis dari masalah. Yes. True. Cool. Tempel benar-benar. Siap. Jadi jangan bikin bisnis dari opportunity, bikin bisnis dari masalah. Oke, nextnya kita mulai untuk
mencatat ya, teman-teman kalau ada di komputernya atau di kertasnya boleh dikeluarkan bareng-bareng. Oke, teman-teman kita harus sebelum kita mulai go to market, kita harus ngerti apa yang ingin kita sampaikan kepada market, produk yang kita tawarkan kepada market itu seperti apa dengan cara yang simple and powerful. Oke. Masalah utama dari pebisnis yang udah punya produk ya, udah punya produk, masalah utamanya adalah mereka satu terlalu pede, kedua mereka ini nggak ngerti apa yang harus mereka sampaikan kepada masyarakat dan mostly ya mereka menyampaikannya kebanyakan kepada masyarakat. Jadi contohnya gini, saya kasih contoh sederhana. Saya punya salah satu user kita, salah satu bisnis yang kita handle adalah dia ini punya cafe, ya. Nah, kafenya ini dia nggak ngerti kelebihan kafenya itu apa. Ada juga kafe yang menurut dia kafe saya kelebihannya banyak banget. Apa yang terjadi sehingga orang tidak mengerti pada saat udah go to market nggak tahu apa yang pengen sampaikan. Pada saat go to market terlalu banyak yang disampaikan. Contohnya gini, saya punya bisnis misalnya Cafe Edozel. Oke, Cafe Edozel saya sampaikan ke masyarakat karena nggak punya strategi, saya bilang makanannya enak, minumannya seger, waiternya ganteng, tempatnya bersih, ya kan, AC-nya dingin, kemudian toiletnya juga bersih, kitchennya standar HP CCI, kemudian juga apa namanya chefnya lulusan dari Prancis. Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Akhirnya orang nggak ngerti apa sih kelebihan dari produk kamu. Misalnya saya punya parfum. Oh, parfum saya murah, wangi, dipakai selebriti, dari bahan alami. Kemudian juga packagingnya go green. Kemudian juga mendukung gerakan disabilitas anak di Indonesia. Kebanyakan ya kelebihannya kalian. Nah, di dalam dunia marketing, kalian harus maksimal punya 3 kelebihan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Saya kasih eh, 有开车看不了，哎， oke, saya kasih contoh. Kenapa harus punya 3 pilar dalam marketing ya? Karena yang namanya marketing, kita ini sedang berkomunikasi massa atau berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau kamu punya cafe atau bisnis yang keren, kamu cerita sama teman baik kamu, one on one, kalau kamu cerita panjang lebar, teman kita ngerti. Besoknya dia datang lagi, ya kan? Tapi pada saat kamu ngomong ke banyak orang, kamu nggak bisa ngomong panjang lebar. Kamu cuma punya 3 kesempatan untuk bisa ngomong sama mereka. Saya kasih contoh besar. Kita ngomongin kampanyenya Pak Jokowi ya, di periode sebelumnya. Pak Jokowi bisa nggak sebagai calon presiden yang bertahan menyampaikan program-programnya pada saat pemilu? Bisa dong, karena kan dia presiden, udah menjabat lagi, programnya pasti bagus-bagus. Dia bisa menyampaikan program-programnya yang keren-keren. Tapi itu nggak dia lakukan. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan timnya mengerti bahwa mereka sedang berbicara kepada 260 juta jiwa orang. Karena itu, mereka cuma ngomong 3 hal, yaitu kerja, kerja, kerja. Ya nggak? Makanya sekarang kita mengasosiasikan kerja sama Pak Jokowi. Kalau lihat teman kita, ah lu kerja mulu lu, kayak Pak Jokowi. Atau kalau kita lagi ngomongin Pak Jokowi nih, kayaknya dia lagi kerja deh, gitu. Padahal belum tentu. Kayak mungkin lagi ibadah, atau mungkin lagi sama cucunya, dan lain-lain. Tapi mindset kita nempel, kerja, kerja, kerja. Pilarnya 3, tapi 3-nya 1. Sebegitu besarnya masa yang dia coba grab 260 juta jiwa, makanya 3 aja nggak bisa. Cuma bisa 1, kerja, 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 kerja.
Jadi teman-teman juga sebelum nyemplung go to market, kalian harus pilih 3 kelebihan dari produknya kalian. Mau apa? Misalnya mau murah, ya kan? Wangi, ya kan? Herbal. Atau saya mau punya bisnis yang bisnis makanan, ya kan? Sehat, ya kan? Organik, oke. Terus apa namanya? Fitness friendly gitu. Atau mau bikin bisnis baju, ya kan? Baju syariah, ya kan? Terus lembut dan murah gitu. Jadi cuma 3 aja, nggak boleh banyak-banyak. Terlalu banyak malah jadi orang nggak bisa mengerti produk kamu itu apa. Jadi ingat kalau mau nyemplung ke bisnis, kalian harus bikin 3 pilar marketing sebelum go to market. Ini apa? Rasyad Putra. Oh, kayak Starbucks yang menjual cara mereka yang menyeduh kopi secara tradisional, dan saat pembeli masuk ada bau kopi yang dapat tercium, gitu ya, Mas? I think that's a different topic ya. Ini kita lagi membahas tentang bagaimana kita menentukan 3 pilarnya kita. Kalau Starbucks, yang kepikiran dari saya adalah ini nongkrong, ya kan? Tempat meeting, and then fast coffee, kemudian juga prestige ya, ada pride. Kalau kalau pegang Starbucks tuh ada pride tertentu. Meskipun harganya udah pasti mahal banget dibandingkan kalau kita ke Kopi Kenangan atau ke Fore atau yang lain-lain. Jadi pilih 3 pilarnya kalian. Oke? Sudah? Teman-teman, kalau yang sudah tadi sudah punya bisnis, coba bikin diketik bareng-bareng, ya kan? Misalnya Nyapi 1 enak, 2 sehat, 3 kekinian. Silakan teman-teman yang tadi udah punya bisnis atau baru kepikiran mau bisnisnya, langsung bikin 3 pilar marketing sekarang. Untuk apa? Karena kita sebentar lagi mau go to market. Silakan monggo ditulis. Maaf ya yang nggak bisa bahasa Indonesia. Saya kalau presentasi pakai bahasa Inggris takutnya belepotan dan nggak praktis materi yang saya berikan. Avare sesuai target murah cepat. Oke, cool. Apalagi? Ayo ditulis. Beatrix, nanti kita breaknya jam berapa ya? Yang ada 10 menit break kan kalau nggak salah? Iya, ntar breaknya jam 6 ya, Mas Edo. Jam 6, oke. Jam 6 sharp ya. Cool. Udah, Avare aja? Yang lain? Aku kasih waktu 1 menit lagi sebelum kita lanjut. RPM 01 lengkap, murah, berkualitas. Cool. Itu bisa langsung bisa jadi jargon ya. Lengkap, murah, berkualitas. Fashionable modeling, inner beauty. Cool. Cool. Satu yang mungkin apa namanya, nggak perlu selalu melulu tentang produk ya. Contohnya kayak ini kan, lengkap, murah, berkualitas, itu ngomongin 3-tiganya tentang produk. Bisa juga apa namanya, lengkap, murah, satu lagi membuat pintar gitu. Jadi nggak ngomongin soal si produk, tapi ngomongin soal value yang diberikan kepada konsumen juga boleh. Nggak mesti ngomongin ke produk. Gitu kayak Ngapi kan, kita enak, sehat, kekinian. Jadi bukan cuma ngomongin produk. YMMA, yang Yum Chicken, murah, banyak, cepat. Wah, cool. Totally fast food. Mimo, mochi mini, manis, praktis, variatif. Oke, cool. Manis, kata yang lebih baik dari manis apa ya? Kata manis itu dari sisi marketing sebenarnya sudah
mengarah ke lebih banyak negatifnya manis itu karena ya isu diabetes dan lain-lain. Jadi you have to find another word for manis ya. Contohnya misalnya apa ya kata lain dari manis? Eh yummy, I don't know. Gooey atau apa namanya? Warming, hangat gitu. Maybe manis bisa bisa identik dengan hangat dengan emosinya. Oke? Siap. Oke, let's get ready untuk kita go to market sekarang. Oke, udah punya bisnis. Ada nyamuk, maaf. Udah punya bisnis yang berangkat dari problem. Kemudian kita juga sudah menentukan 3 pilarnya kita. It's time untuk kita maju go to market di dunia social commerce. Oke, karena itu yang akan saya ajarkan ke teman-teman adalah bagaimana cara membuat konten viral. By the way, ini Najwa mau nanya atau kepencet itu angkat tangan? Kayaknya kepencet ya. Oke, jadi kita di era social commerce, eranya social media dan juga e-commerce, kita akan belajar bagaimana cara membuat viral konten untuk bisnisnya kita. Nah, kalau saya ngomong viral konten, ya, kalau saya ngomong viral, bukan viral yang seperti ini ya, bukan viral yang Kiki, do you love me? Atau yang masuk Pak Eko, atau Kak, main yuk, terus sambar petir, enggak. Ini bukan yang viral sehari semalam. Kenapa? Karena viral yang seperti ini, yang pertama nggak ada formulanya, ya. Yang kedua, ini nggak sustainable. Contohnya konten masuk Pak Eko gitu. Sekarang Pak Eko kemana? Udah nggak masuk lagi, ya kan? Udah nggak karena nggak sustainable konten yang berulang-ulang seperti itu. Kayak Kiki, Do You Love Me? We don't even know the first creator of Kiki, Do You Love Me? Kita nggak tahu karena itu nggak sustainable. Jadi pada saat saya ngomong viral, kita setuju sama-sama bahwa yang saya maksud dengan viral adalah konten sosial media yang bisa mempertemukan kita dengan audiens baru yang belum kenal sama produknya kita dan bisa membangun komunitas untuk apa namanya yang suka dengan produknya atau audiensnya teman-teman. Jadi pada saat kita punya barang atau produk misalnya produk kita adalah personal branding diri kita sendiri, yang akan follow kita di sosial media ya pastinya adalah orang-orang yang udah kenal kita, ya dong. Dan kalau kalau kita jualannya ke orang-orang yang kenal kita ya pakai WhatsApp aja, nggak usah kita go to market jualan pakai WhatsApp aja. Nah, pada saat kita mau go to market, kita harus ketemu sama orang-orang yang belum kenal sama kamu, belum kenal sama bisnis kamu, belum kenal sama produknya kamu. Jadi itu yang saya maksud dengan konten yang viral. Nah, sebelum kita membuat konten viral, kita eh, saya mau persiapkan teman-teman dengan kondisi sosial media netizen Indonesia ya. Karena itu kita mau sedikit fun games ya, teman-teman. Jadi ini ada sebuah postingan ya, teman-teman. Saya pengen teman-teman semua pura-pura jadi netizen Indonesia. Jadi teman-teman boleh komen sebebas-bebasnya. Jadi haters boleh. Jadi netizen supaya mempersiapkan teman-teman karena kalau untuk masuk sosial media kalian harus siap mental. Nah, jadi ini ada sebuah postingan ya. Postingannya fotonya makanan. Captionnya hari ini masak buat calon suami. Semoga dia senang. Kira-kira komentar netizen seperti apa? Silahkan semuanya pura-pura jadi netizen. Dikeluarkan ke netizenannya kalian. Emang ya kan yakin bakal jadi suami? Alay. Singkat tapi tajam ya. Emang ya. Amin. Oh, ada yang baik juga. Nora. Wow, resepnya Mams. Oke, apalagi? Terus, silakan. Kok cara masaknya
aneh kayak DBM baru calon suami udah mau repot. Resepnya bun, spill resep bun. Oke, terus bagus. Hari kemarin nggak masak kah? Wah, Cila sesenang apa itu suaminya bu? Oke. Lagi, ayo lebih kejam lagi. Ayo netizen Indonesia lebih kejam lagi. Kalian pikir kalian posting nanti di sosial media bakal banyak dukungan? Selalu saya suami dan cinta suami. Emang ada suami? Emang udah ada calonnya? Oke. Terus enak nggak tuh? Apaan sih lebay? Paling rasanya hambar. Yakin dinikahin? Apaan sih nggak jelas? Terus, emang yakin suaminya suka? Oke. Terus, tutor deh me and who? Oke, nggak selera lihat dagingnya. Wen ya Allah ya. Emang lu bisa masak baru tau gua. Masak yang simple aja kali sis. Oke. Info lokasi minta semangkok. Oke. Pinjam 100. Udah entah kenapa tiba-tiba agak silaturahmi terputus. Loh, bolehkah bagi resepsis? Taunya calon suaminya makan di luar sama cewek lain. Wah, ikan hiu makan tomat. Yakin bakal dimakan sama calon suami. Oke. I love you so much. Oke. Next ya, satu lagi ya. Keluarkan inner netizen Indonesianya kalian, oke? Ingat ini akun akun orang yang kamu nggak kenal. Kamu tuh nggak kenal sama dia. Ingat ya. Karena kan ini kan konten viral yang mempertemukan kita dengan audiens baru. Jadi kalian jadi netizen yang nggak kenal sama siapa yang posting. Kalaupun kenal kalian pakai akun kedua lah. Oke, next. Postingan berikutnya. Bali enak banget, nggak ada polusi. Tambun itu mah. Emang boleh sebali itu. Di kampungan. Minimal Singapura lah. Wah. Foto Pinterest. Lebih ke kebun belakang rumah kakek. Nggak ada polusi tapi panas banget kayak Cikarang. Editan. Iya lagi. Jakarta juga nggak ada polusi. Mending duitnya disedekahin. Iya lagi. Netizen Indonesia. Healing-healing tugas lu tuh numpuk. Wah itu niat banget sampai ada ada collapse-nya. Bangun bang besok kerja. Template ani-ani ini mah. Wah. Berutang dulu. Waduh. Oke. Siap. Jadi sebelum kita nyemplung nih ke dunia sosial media, teman-teman harus belajar untuk bisa menelan dan menghiraukan komen-komen yang seperti ini, teman-teman. Karena ini pasti terjadi dan banyak banget teman-teman pebisnis, content creators yang kemakan sama komen-komen begini. Ya, dan akhirnya membuat mereka seperti apa? Nomor satu, membuat mereka jadi nggak kreatif. Pada saat setiap kali mau posting, mikir dulu, ya kan? Nanti gue bakal diomongin apa ya? Gue bakal diomongin apa? Yang jadi akhirnya jadi apa? Akhirnya satu jadi kreatif block,
dan juga mental block untuk kita. Teman-teman harus belajar yang namanya matematika komen, dan teman-teman harus belajar sama berfokus dan merespon yang positif-positif. Tapi bukan berarti kita tidak mau terima kritik ya. Tapi kita harus bisa mengerti yang mana yang hate, yang mana yang kritik. Nomor satu adalah komentar-komentar yang hate itu pasti akan kita terima dalam bisnis, dalam personal account, dan lain-lain. Teman-teman harus belajar untuk fokus sama yang baik. Jadi dulu saya pernah dikirim ke Singapura sama Disney Digital Network. Salah satunya materinya adalah ini, handling comments. Yang mereka ajarkan itu satu, tapi ini berubah banget mindset saya di sosial media. Nomor satu adalah kita harus mengerti pada saat orang ngedrop komen yang hate, mereka itu sedang mencari perhatian dari kita, dari kreatornya, atau dari si bisnis. Either mereka punya masalah pribadi, atau memang mereka iseng, atau mereka memang butuh perhatian dari dunia maya. Nah, jadi kebanyakan orang Indonesia itu biasanya kalau ada komen yang hate, yang mereka balas duluan adalah komen yang hate, komen haters yang dibales-balesin. Tapi komentar-komentar yang baik-baik nih kayak ini nih, ada kan yang minta resepnya, ada yang pengen ke sana juga, kemudian juga ada yang ih lucu amat. Nah, seharusnya yang kita balas tuh yang itu dulu, yang baik-baik dulu. Yang tidak baik itu jangan digubris. Nanti lama-lama mereka akan ngerti, oh kalau gue mau dapat perhatian dari si kreator ini, atau gue mau dapat perhatian dari akun ini, gue harus komentar yang baik. Nah, masalahnya adalah orang Indonesia biasanya komentar yang jelek malah dibalesin. Dibalesin lagi, dibalas 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 lagi. Akhirnya terjebak, kita menghabiskan energi kita untuk ngeladenin orang yang tidak 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 membawa keuntungan bagi kita, tidak bermanfaat bagi kita. Padahal kalau kita meladenin yang komentar-komentarnya baik, itu bisa membawa bisnis buat kita, bisa merubah calon customers dari viewers menjadi loyal customers, kemudian juga bisa meningkatkan brand image-nya kita sebagai personal ataupun sebagai brand. Jadi kalau ada komentar yang jelek, jangan dihapus. Biar aja, cuekin. Tapi semua yang baik-baik itu dibalesin. Dan itu berhasil teman-teman di akun saya dan juga di bisnis saya. Berhasil merubah yang tadinya nge-hate, akhirnya dia mulai berkomentar yang baik-baik, malah jadi loyal fans dan juga loyal customersnya kita. Kenapa? Karena kita berikan perhatian dengan cara yang benar. Jadi, kalau teman-teman di dunia sosial media harus siap, pasti ada orang yang hate karena mereka mau cari perhatiannya teman-teman. Tapi untuk bisa teman-teman harus bisa milih yang mana yang kritik, yang hate, dan mana yang baik, dan pastikan teman-teman fokus kepada komentar-komentar yang baik. Oke? Lanjut. Oke, udah siap untuk bikin konten di sosial media, sudah siap mentalnya juga menghadapi komen-komen yang hate. Kita belajar how to create viral content. Nomor satu adalah untuk dalam setiap viral content itu melalui sebuah creative idea process. Creative idea process diawali dari mencari tahu apa yang lagi trending, apa yang sedang dicari dan dibicarakan oleh orang, apa yang sedang ramai didiskusikan oleh komunitas kamu, apa yang sedang ramai dicari oleh target marketnya kamu. Contohnya ya, sekarang ini lagi ngetren itu QQ, cukurukuk, atau bercanda. Kalau target marketnya kalian itu anak-anak muda, misalnya tadi kamu ada yang bisnisnya banana anjay ya kan? Dari namanya banana anjay, I know you are targeting itu pasti anak mahasiswa, anak-anak Gen Z. Karena pakai kata anjay di sebuah banana, nggak mungkin kamu mau jualannya ke bapak-bapak atau ibu-ibu kan. Yang ada kamu ditebalikin bisnisnya sama om-om. Karena apa nih kok banana anjay gitu kan. Nah, jadi kalian tahu nih yang
Kalau istilah bercanda itu lagi rame di kalangan Gen Z. Nah, itu kalian catat. Nah, dari trending itu kalian bisa masuk ke conversation-nya itu, bisa ikutan bikin konten itu supaya bisa nge-reach out sama eh, sama audiens kamu yang sedang suka dengan istilah bercanda atau QQ cukurukuk. Jadi, teman-teman list down apa yang lagi trending saat ini, apa yang sedang dicari oleh banyak orang, apa yang sedang dibicarakan oleh komunitas kamu. Jadi di list. Cara untuk tahu apa yang lagi trending itu satu ya adalah dengan cara yang gampang yaitu rebahan. Kalian rebahan aja kalian pasti tahu apa yang bakal trending. Kenapa saya bilang begitu? Kalian lagi rebahan, kalian nggak pernah search kan kata bercanda, nggak pernah kan? Tiba-tiba muncul aja di handphonenya kalian, iya nggak? Kalau kalian nggak cari, lagi rebahan, lagi scroll-scroll, tiba-tiba dia muncul di berandanya kamu, kemungkinan besar itu lagi trending. Jadi catat, kalau ada yang berulang dan viewersnya banyak, kemungkinan besar ini akan trending. Kayak QQ, cukurukuk, apaan? Saya nggak pernah search QQ cukurukuk. Malah kita nanya, apaan sih ini? Kok rame banget yang pakai? Nah, itu lagi trending. Jadi gampang banget untuk cari tahu apa yang lagi trending. Caranya tinggal rebahan aja teman-teman. Ya, tapi itu cara yang pasif. Kalau mau cara yang agresif, teman-teman bisa ke sini, teman-teman. Ini nanti saya copy ke kalian ya. Ini adalah detik per detik apa yang sedang orang cari dan bicarakan di Indonesia. Nah, ini Mahfud MD lagi dibicarakan banyak orang, lagi cari sama banyak orang karena dia baru aja mendeklarasikan bahwa dia jadi calon wakil presidennya dari Pak Ganjar. Ya, kemudian juga ada Hari Santri, ada Korea versus Vietnam. Nah, ini saya akan share di chat. Teman-teman save aja, ya. Kita akan lanjut lagi setelah break kita. 10 menit ya? Berapa menit, Beatrix? Mana nih dari teman-teman Presiden Unif? Ya, oke. Saya ikut aja. Ya, kita akan break dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sambil dicek linknya. See you.
Masuk. Selesai kok. Udah aku pindah. Oh iya, Pak. Waalaikumsalam. Aldarin kemana? Apakah masih molor? Saya mau duduk. Hah? Kan memang kita satu kelas. Apakah ini kena coklat ya, kawan? Apa?
Lanjut lagi ya. Mungkin aku kasih 2 menit lagi untuk nungguin teman-teman yang mungkin ada terlambat. Kebanyakan kalau kalian dari jurusan apa? Bro Rashid jurusan apa? Apa bagian dari Setsel? Komunikasi, Kak. Komunikasi. I see. IS itu apa? IS. Informasi sistem. I see. Ada berapa jurusan sih? Berapa? Di Nggak tahu. kita punya COO, co-founder kita juga lulusan dari Presiden University. Cikarang. Aku nggak tahu angkatan berapa, tapi dia sekarang sih umurnya 26 ya. Jadi, I don't know. Beda berapa tahun tuh sama kalian. Tinggal dihitung mundur aja batch-nya. Angkatannya. Kenapa take me out? Yang diingat lama take me out. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Aduh, lupa timnya nanya apa. Berarti ini saya sendirian ya, nggak ada dari panitia ya? Oh, kalau aku magang sih di Setel. Apa? Oh, kamu panitianya? Aku magang. Magang, oke, cool. Internship. Ada juga nggak di sini? Ada Pak. Kebetulan nih saya ketua Sersilnya ada Pak. I see. Halo, Pak Felix. Salam Sorry kenal. ini masih di luar kota jadi pakai handphone gini nih. It's okay. Salam kenal Pak Felix. Ya, salam kenal juga. Sorry, masih di mute, Kak. Sorry. Oh, dari awal saya masih di mute ya tadi ya? Iya, kayaknya sih. Oke. Baik. Sorry. Silakan. Oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa yang lagi trending. Apa yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, apa yang sedang dicari oleh banyak orang, apa yang sedang ramai didiskusikan komunitas kamu, apa yang sedang ramai dicari oleh target market kamu. Caranya bagaimana? Tadi saya udah kasih linknya dan juga saya kasih tipsnya untuk bisa ngelis apa aja yang lagi ramai dibicarakan oleh target marketnya kita. Nah, kemudian proses yang kedua adalah point of view. Apa itu point of view? Adalah sudut pandang kamu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat kamu. Pastinya adalah produknya kamu. Nah, tadi kan kita sudah belajar di awal tentang marketing pilar. Nah, 3 marketing pilar itu yang akan menjadi point of view-nya kita. Kalau tadi saya kan nyapi adalah enak, sehat,
dan juga kekinian. Tadi juga teman-teman ada tuh yang di chat tuh, ada yang marketing pilarnya, ada yang apa namanya tadi ya, ada yang tepat target, kemudian ada apa lagi tadi di chat? Wah, kok nggak ada? Oh, di atas ya. Oke, oke. Siap. Jadi dari 3 marketing pilarnya itu kalau Pak Jokowi kan tadi tadi marketing pilarnya kerja 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 ya kan. Nah, kalau kalian harus bikin 3 marketing pilar itu kan jadi point of view-nya kita. Contohnya misalnya, terus gimana caranya mengaplikasikan dua fase ini, what's trending dan point of view marketing pilar kita kepada yang trending. Contohnya misalnya lagi rame hashtagnya eh apa namanya filter yang lagi nangis, tahu nggak? Pernah kan ada filter yang nangis gitu kan, kalau kita sorot mukanya nangis-nangis gitu. Nah, itu yang lagi trending, contohnya yang lagi trending gitu. Langsung aja kita ikutan bikin trending itu, bikin konten itu, kita sorot ke teman kita lagi nangis, kita tanya, kenapa kamu nangis? Oh, kemarin saya mau beli Nyapi, ketinggalan promonya yang murah banget itu. Nah, konten pilar saya murah, yang lagi trending adalah filter nangis. Saya gabungin jadi sebuah message yang kita sampaikan kepada masyarakat. Contohnya lagi, misalnya hashtagnya bercanda gitu kan, bercanda, bercanda. Yang ingin saya sampaikan adalah apa namanya tadi murah gitu. Terus kita bikin konten videonya, eh restoran saya minggu depan naik harga. Terus tiba-tiba bercanda, bercanda, jadi sebuah konten. Udah, atau apa yang lagi trending bercanda, point of view-nya tadi murah, ya kan? Karena kita nggak mungkin naik harga, karena kita saat konten pilarnya adalah murah. Kemudian jadilah sebuah message yang disampaikan kepada apa namanya, kepada audiens baru kita. Jadilah konten viral, konten yang mempertemukan kita dengan audiens baru. Contohnya, ini yang lagi trending apa? Squid Game yang lagi trending. Hashtag Squid Game yang lagi trending. Maka saya sebagai bisnis ya, saya langsung bikin eh, marketing pilar saya adalah di enak banget ya kan. Tadi Nyapi itu konten pilarnya eh, enak, sehat dan juga kekinian. Maka saya di konten yang ini saya menyampaikan yaitu Squid Game plus enaknya Nyapi. Maka jadilah sebuah postingan, enak banget nih nonton Squid Game sambil makan daging sapi yang sudah diproses pengasapan 8 jam dijamin harum lembut dan paling enak se-Indonesia. Akhirnya yang terjadi apa? Yang viewersnya tinggi, yang nge-like sampai 7.000. Padahal biasanya paling yang nge-like cuma ya 20, 50, 100. Tapi karena trennya Squid Game lagi naik, maka secara organik kita ketemu sama orang-orang yang suka nonton Squid Game yang jadi marketnya kita juga. Contoh lagi, ya ini sama Nyapi juga bisnisnya saya. Ini yang lagi naik trennya apa? Loki. Film Loki lagi naik daun ya kan? Kita mau mau nyemplung gitu ya, jadi trendingnya Loki. Kemudian marketing pilarnya apa? Marketing pilarnya adalah apa namanya? Sama ini kayaknya enak juga. Habis itu jadilah sebuah konten seperti ini. Ini bentuknya video, teman-teman. Tapi ini memang saya bentuknya screenshot. Lihat yang nge-like. 22.000 yang nge-like. Gitu. Kalau tadi cuma 7.000, ini 22.000 yang nge-like. Ini secara organik. Jadi banyak orang-orang yang lagi nonton Loki atau ngomongin Loki, akhirnya disajikanlah konten ini kepada berandanya mereka sehingga jadi konten yang viral, konten yang mempertemukan kita dengan audiens baru atau customer baru yang belum kenal sama kita. Nah, jadi itulah oh ada nih. Jadi itulah dia 3 fase ya. Sorry ya, tiga fase utama untuk creative idea proses membuat konten untuk go to market di era social commerce ini. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah tentang output konten. Sampai sini ada yang mau nanya sebelum kita ke algoritma dan lain-lain? Sekarang lagi tren ya, pinjam 100. Ada yang mau nanya?
Kalau ada yang mau nanya, saya pulang. Ayo dong teman-teman nanya ke Kak Edo. Tadi kan udah banyak banget nih kita belajar dari Kak Edo ya. Apalagi jarang-jarang loh. Ini kita, Mbak Gita sorry masuk mata kuliah ya kalau nggak salah. Ya Mbak, maaf Mbak, koneksi saya buruk jadi agak putus-putus suaranya. Iya sorry Mbak Gita. Halo? Halo, ini masuk mata kuliah ya? Materi Iya, ini. jadi ada beberapa kelas yang workshop ini dijadikan sebagai mata kuliah. Ya, oke. Oke, nggak ada yang mau nanya ya? Mungkin kayaknya anak-anak tuh lebih suka lewat chat deh, Mas. Iya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. boleh yang mau nanya Boleh, silakan mau nanya lewat via chat, nanti saya jawab. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Saya percepat aja nggak apa-apa. Eh, Tadi udah tahu apa yang lagi trending, apa point of view-nya kita, kemudian juga apa opini kita tentang itu, kemudian juga yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah output konten. Nah, teman-teman harus mengerti bahwa sekarang ini kalau kita mau jualan di sosial media, ini penting banget. Kenapa? Karena menurut datanya, menurut Forbes, Meta, Stakla, Hoopla, itu 71% keputusan konsumen itu dipengaruhi oleh sosial media. Jadi penting banget untuk go to market di era social commerce ini untuk punya sosial media. Sekarang ini lebih penting buka akun. Lebih penting buka akun dibandingkan buka toko. Kalau buka toko bisa di mana aja, buka akun, namanya bisa jadi udah diambil orang. Jadi lebih penting buka akun sekarang dibandingkan buka toko. 71% consumer decision dipengaruhi oleh sosial media. Jadi teman-teman harus bisa kelola sosial media sebaik-baiknya. Nah, yang kedua teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman kalau mau jualan, jualanlah di tempat yang ramai. Maksudnya apa? Tempat yang ramai. Ya, sekarang ini kalau teman-teman jualan di offline, ya orangnya ya cuma segitu-gitu aja. Dan kalau teman-teman jual di Instagram, soal itu saya sekarang Instagram penduduknya atau active usernya sudah tidak seramai dulu. Nah, sekarang platform apa yang lagi ramai? Platform yang lagi ramai secara data membuktikan bahwa adalah TikTok yang paling banyak user aktifnya. Meskipun mungkin teman-teman ada yang mikir, TikTok mah isinya alay, isinya apa namanya, cewek-cewek joget doang gitu. Jangan salah. Sekarang cowok juga joget di TikTok, tapi nggak cuma itu. Ada psikolog, ada dokter, ada marketers, ada motivator, semua sudah ada di TikTok. Kenapa? Karena TikTok memang sudah seramai itu. Semua kegiatan adanya di sana, trafficnya semua di sana. Nah, kalau kalau kita mau buka toko, mau jualan, otomatis kita harus jual di tempat yang ramai. Karena ya kan konsumen di sana. Dan orang Indonesia menurut datanya itu aktif di smartphone-nya mereka itu 6 jam sehari. Jadi the best way untuk bisa reach kepada konsumen kita yang ada 260 juta jiwa itu yaitu melalui handphonenya mereka, yaitu melalui sosial media yang paling ramai yaitu TikTok. Nah, jadi pastikan output dari konten yang kita buat itu ada di yang terutama itu ada di tempat yang paling ramai di TikTok. Kemudian keduanya yang aktif adalah di Instagram. Jadi kalian fokus di dua ini selain di marketplace pastinya, tapi itu next step-nya lagi.
Nah, yang perlu diperhatikan untuk posting di platform adalah nomor satu caption. Caption itu harus tell story, create emotional connection. Jangan posting captionnya setengah hati. Yang paling penting dalam caption adalah harus ada call to action. Harus ada yang kalian ajak ngomong, bikin komen. Kalau kalian suka lihat content creators itu suka tipe-tipe, ya termasuk saya juga. Kalau teman-teman kalau lihat konten saya, kadang-kadang saya sengaja untuk tipe atau salah pengejaan. Buat apa? Biar orang komen. Kenapa? Kalau pada saat orang komen, saya dapat engagement. Pada saat ada orang yang komen, saya dapat engagement, maka konten saya dinilai baik. Pada saat konten saya dinilai baik, maka konten saya akan disajikan ke lebih banyak orang. Ada juga kalau misalnya kalau zaman dulu tuh ada kalau teman-teman follow dagelan, ada tren ketik dagelan tanpa terputus di komen DAGELAN. Untuk apa sih? Untuk naikin komen, untuk naikin engagement. Jadi sebuah postingan makin banyak yang komen, maka poinnya untuk masuk, chance-nya untuk masuk ke explore atau FYP atau trending atau viral itu lebih gede. Makanya eh, content creators atau akun-akun yang sensasional itu lebih cepat viralnya. Kenapa? Karena di komen pada berantem. Yang satu bela, yang satu nyela, yang satu bela, yang satu nyela, yang satu bela, yang nyela. Akhirnya komennya banyak, sistemnya menganggap, wah ini konten sangat engaging sekali nih, banyak orang yang komen. Akhirnya makin viral, makin dikenal sama banyak orang, makanya konten-konten yang sensasional itu cepat naiknya atau booming-booming gitu. Nah, ketika berikutnya adalah hashtag. Tadi yang saya bilang hashtag itu makin relate, makin banyak orang yang pakai hashtag itu, maka kemungkinan chance-nya untuk kamu bisa trending atau masuk FYP itu makin tinggi. Contohnya, misalnya Rashad nih, ya, Ra- secara sederhana, misalnya aku coba jelaskan sedikit ya, pentingnya pakai hashtag. Oke, contohnya Rashad nih, Rashad misalnya dia follow Raisa. Nah, karena memang ngefans misalnya ya. Kemudian ada Cia ya, Tigris Tigris Cia ya. Aku panggil Cia aja yang apa ya, Cia. Nah, ceritanya Cia sama Rasyad nggak saling kenal nih, nggak follow-followan, nggak saling kenal, nggak satu kampus. Nah, Rasyad ya, dia kan karena dia follow Raisa, dia suka banget sama Raisa. Suatu hari Raisa posting, ya kan, posting mukanya dia, ya kan. Ya, ini Raisa versi saya ya. Nah, misal dia posting, ya kan, dia pakai hashtag misalnya love, ya kan. Mungkin album keberapanya lah love. Dia nge-like nih, ya kan, dikasih like, ya kan. Nah, besoknya si Cia, meskipun dia nggak kenal sama Rasya, ya, dia iseng, dia foto pemandangan atau bikin video tentang travelnya lah ke Bali, ya. Karena dia seneng banget, ya kan, dia mencintai alam Bali, dia pakai hashtag love yang sama. Nah, si sistemnya, AI-nya atau algoritmenya, dia melihat, wah, si Rashad suka sama hashtag love. Nah, si Cia posting dengan hashtag love. Berarti AI-nya akan merekomendasikan postingan ini kepada Rashad. Kenapa? Karena Rashad menyukai postingan-postingan yang hashtagnya love. Tapi ini penyederhanaan aja. Tapi secara sistem algoritma kurang lebih seperti ini, secara sederhana ya. Jadi penting banget teman-teman pakai hashtag yang tepat untuk postingannya kalian gitu. Terus kalau begitu kita pakai hashtag sebanyak-banyaknya aja Kak. Biar biar makin banyak yang disajikan. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu tahun 2016. Zamannya saya, zamannya Indofitgram, zamannya Dagelan. Nah itu kita pakai hashtag banyak banget tuh. Kalau sekarang udah nggak bisa teman-teman. Mereka udah punya hitungan baru, jadi saya sarankan pakai hashtag cukup 3 aja gitu. Oh,
Nah, yang terakhir untuk go to market di social commerce ini melalui social media, yang terakhir yang paling menentukan apakah campaign-nya kalian untuk go to marketnya kalian berhasil social media, yang paling penting adalah ini teman-teman, berdoa. Ya, saya percaya kalau teman-teman punya bisnis, purpose-nya bagus, purpose-nya memberkati banyak orang, purpose-nya problem solving, dan teman-teman bantu dengan doa, pastinya teman-teman punya chance yang berhasil dan bisa diberkati lebih dari yang teman-teman expect gitu. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Thank you. Ini ada pertanyaan, ada di chat box nih. Iya. Izin Kak, menurut Kakak seperti halnya TikTok Shop ditutup itu, bagaimana strategi yang dapat kami lakukan selaku anak first year buat berkembang di tengah sosial media lainnya untuk memperkenalkan produk kami? Iya, oke. Yes. Simple sih. Nomor satu, TikTok Shop bulan depan juga udah buka lagi. Jadi jangan berlarut-larut di kesedihan. Kita terus cari solusi. Untuk solusi sementara ini yang Social Blade lakukan untuk bantu 192 local brand yang kita kelola bulan ini, kita arahkan mereka dari live TikTok ke platform lain untuk transaksinya. Jadi live TikTok tetap ada, tapi transaksinya di WhatsApp atau di marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi ya itu namanya challenge dalam bisnis. Kita harus terus bisa beradaptasi dan cari solusi work around-nya seperti apa. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Justru ini saatnya kita anak-anak muda yang gampang untuk beradaptasi untuk bisa ambil momentum ini supaya bisa menang di marketplace. Sama-sama Inola. Lanjut lagi. Rasyad mau bertanya? Ya, aku mau nanya Kak. Tadi kan Boleh. di set sale ini kan kemarin aku dapat tugas untuk membuat link tree ya. Itu kan Apa? kalau misalnya link tree Iya, atau nggak web. yes, Jadi, Linktree. jadi kalau misalnya kalau kita transaksi itu kan lebih bagus di mana sih? Di IG-nya misalnya kita kan ngepost produk kita Ya. di IG ini, misalnya kita gitu, atau kita buat link tree buat apa namanya? Buat kayak lebih menuju langsung ke kontak Yes. person itu. Itu Yes. kayaknya bagus gimana ini? Tergantung skala kamu. Kalau skala kamu butuh banyak personal touch, please ke WA. Contohnya misalnya restoran ya. Restoran otomatis kamu konsumen kamu lebih baik diarahkan ke WhatsApp supaya kamu juga dapat database-nya lumayan. Kalau kamu jualannya retail dan skalanya juga sudah cukup besar, misalnya 10 order atau 100 order sehari, lebih baik diarahkan langsung ke marketplace. Meskipun marketplace motong ya platform fee 5%, mungkin ada yang 10%, tapi tetap jauh lebih ringkas hitung-hitungannya untuk langsung ke marketplace sih. Gitu. Oh, gitu gantung ya. Yes. Yes. Oke, Kak. Cool. Ya paling tips saya untuk nanti next step-nya ke commerce ya, jadi sebenarnya kan kalau funnel bisnis tuh untuk go to market kita ada ada 3 tahap ya untuk bisa apa namanya orang melakukan pembelian. Yang pertama adalah mereka harus kenal dulu ya kan, awareness. Habis mereka kenal, mereka akan masuk ke babak berikutnya interest. Nah, yang terakhir adalah ke babak consideration. Yang ini, yang tadi yang kita bahas tuh, ya kan? Di TikTok, di sosial media, udah pasti. Karena ini gunanya untuk kenalan. Makanya kalau di sosial media, teman-teman di TikTok jangan langsung jualan. Tapi tugasnya apa? Kenalan. Kenapa? Karena awareness nih adalah tahap perkenalan. Kalau teman-teman pasti nggak seneng kan? Kalau lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba, Kak, beli, Kak, beli, Kak, beli, Kak, beli, Kak, beli, Kak. Pasti nggak mau kan? Nggak seneng. Langsung todong gitu. Kenapa? Karena belum kenal. Gitu. Kak, ini voucher, Kak, ini voucher, Kak. Gratis, Kak. Yang gratis aja kita nggak mau. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Tapi kalau, Kak, ini voucher McD.
gratis, voucher KFC gratis. Kalian ambil nggak? Ambil. Kenapa? Karena kita udah kenal, udah lewatin babak ini. Tapi kalau produk kalian masih baru, go to market, baru belum ada yang kenal, kalian harus kenalan dulu. Makanya kalau bikin konten di TikTok, jangan langsung jualan, soft selling, kenalan. Ya, ikutin trennya. Oh, lagi rame apa nih? Oh, lagi rame joget smoke badali, oke, ikutan. Oh, lagi rame QQ cukrukuk, ikutan. Lagi rame sepuh, ikutan. Yang penting kalian muncul dulu kontennya karena masih kenalan. Nanti kalau pakai hukum Pareto ya, nanti akan ada yang interest dari semua, misalnya ada 10.000 viewers ya. Mau 10.000 lah, 100 aja lah. 1.000 aja lah, 1.000 viewers. Nah, ada sekitar 200 orang yang interest. Nah, kalau orang udah interest sama produknya kita, ya mereka akan pelajari apakah produk ini cocok buat saya, harganya kira-kira cocok nggak buat saya, kemudian apakah apakah sesuai dengan lifestyle-nya saya, apakah dekat, apakah mudah membelinya dari toko ini. Nah, ini 5W1H. Interest itu berbicara tentang produknya apakah cocok apa enggak. Nah, kalau dulu 2018-2019 orang mereka pelajari produk tuh di website ya, ke website Erigo atau ke website Billionaire Project. Oh, sekarang enggak. Orang cek produknya di Instagram. Kita kalau lihat restoran rame nih, ya kan, yang atau ada cafe yang viral di TikTok, kemudian pasti kita ceknya di mana? Ceknya bukan websitenya, kita cek IG-nya, ya dong. Mau tahu alamatnya di mana, ya kan? Bookingnya gimana, ya kan? Lihat kafenya seperti apa sih? Itu lihatnya di Instagramnya. Karena itu Instagramnya harus 5W1H, harus jelas. Linknya mau beli gimana, ya kan? Caranya gimana, harganya berapa, eh, produknya seperti apa, itu harus jelas di Instagramnya. Baru nanti konsiderasinya mereka akan lari ke marketplace, apakah di Shopee, Tokopedia dan lain-lain pakai via Linktree tadi yang Rasyad Putra bilang. Dari marketplace baru mereka consider untuk beli dari kamu atau mau beli dari yang lain. Makanya ini testimoninya harus bagus. Testimoni tokomu, marketplacemu harus bagus. Harus bintang 5. Gimana caranya dapetin testimoni yang bagus? Gampang. Kamu minta teman-teman kamu beli produk kamu di Tokopedia misalnya. Teman-teman sekelas kamu misalnya 20 orang, suruh mereka beli. Gitu. Lah, masa saya jualan hijab, masa teman saya yang cowok suruh beli. Nanti kalian buyback dari mereka. Ya, atau kalian kasih duitnya ke teman-teman kalian, suruh mereka beli, check out supaya mereka bisa kasih testimoni. Gitu. Soalnya kalian belum bisa kasih testimoni kalau belum check out. Ya, atau kalau mau bayar buzzer ya terserah itu. Buk, saya nggak menyarankan tapi itu ya terserah kalian, trik-triknya kalian lah. Gitu. Makanya Google Maps juga ya, Google Maps juga kalau restoran itu masuk ke consideration. 3 jembatan inilah kalau orang sudah mengenal, sudah tertarik dan sudah consider mau beli, maka terjadilah penjualan. Di mana yang namanya sales adalah darahnya atau jiwanya sebuah bisnis. Tanpa sales, mau sekeren apapun bisnisnya kalian, nggak bakalan jalan, pasti tumbang. Jadi yang terpenting dalam sebuah bisnis adalah terjadinya ini sales. Tapi perjalanannya untuk dapat sales pastinya panjang dan harus dibangun dengan baik. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Cia. Panggilnya apa? Tigris? Cia? Cia boleh Kak. Cia boleh. Silakan, Cia. Oke, selamat siang. Sore menuju malam Kak. Ya. Edozel. Nama saya Tigresia. Saya ingin bertanya sekaligus meminta saran. Seperti yang Kakak tahu, sebelumnya saya ingin membangun bisnis agensi. Namun
Saya mau tahu kalau misal bisnis agensi itu lebih baik kita pertama build up secara personal atau pribadi Apa? dulu Sorry, atau secara apa? Sorry. secara personal atau sendiri dulu Mhm, atau working as a team. Kemudian mhm, saya ingin meminta saran karena kan kakak sendiri adalah public figure, mhm. pastinya kurang lebih mengetahui bagaimana sistem kerja dunia entertainment di Ya. Indonesia. Karena menurut pengalaman pribadi saya sendiri, mohon maaf sebelumnya, banyak agensi di Indonesia yang sudah mulai tutup dan banyak juga agensi yang tinggal bayar bisa langsung terkenal atau langsung bermain film dan jadi model majalah. Dan selebihnya, jadi saya ingin barangkali kakak memiliki saran atau masukan Iya, sehingga saya bisa menonjolkan agensi saya nantinya. Terima siap. kasih kak. Agensinya agensi apa? Agensi advertising atau sosial media atau? Agensi yang lebih fokus ke sosial media sih kak. Oke, cool, cool. Oke, nomor satu untuk bangun agensi, apakah sendiri apa beramai-ramai atau berpartner? Nomor satu, balik lagi ke kapasitasnya kamu dan juga targetnya kamu. Kalau kamu mau mulai dari sisi sosial, kalau target market kamu small business ya, contohnya kafe, better kamu sendiri dulu. Ya, kamu udah terima apa namanya uang atau modal, baru kamu bikin tim. Nah, kedua, kamu juga harus lihat kapasitasnya kamu. Kamu bisa nggak eh, foto, gitu, kemudian ngedit, kemudian video, kemudian script writing, content planning, dan lain-lain. Kalau apa yang kamu tidak bisa, itu kamu harus hire karyawan atau hire tim, kayak gitu. Jadi, dalam mulai bisnis, kamu ada dua pilihan. Apakah kamu mau jadi single founders dan meng-hire orang, atau kamu mau cari partner, teman yang akan membangun bisnis ini bersama-sama. Tapi kamu harus cari partner yang mengisi kekurangannya kamu. Ya, kesalahan banyak pemula entrepreneur adalah mereka eh, apa namanya cari partnernya teman kuliah yang satu jurusan. Contohnya, kamu pintar communication, ya kan, pintar marketing, ya kan. Nah, teman kamu juga nih pintar marketing, ya kan. Ayo kita sama-sama bikin agency. Salah. Kenapa? Karena kalian berdua, dua-duanya pintar marketing. Nah, yang kerja siapa? Dua-duanya jualan. Yang ada kalian sibuknya berantem. Harusnya marketingnya begini, harusnya marketingnya begini. Enggak dong, harusnya marketing begini. Akhirnya berantem, clash, bubar. Jadi carilah partner kamu yang mengisi kekurangan kamu. Oh, saya pintar marketing, tapi saya finance-nya nggak pinter. Saya cari orang yang finance. Oh, saya pintar marketing, tapi saya manajemennya kurang. Cari yang manajemen. Jadi cari partner yang bisa mengisi kekurangan kamu. Contohnya kita founders bertiga, berempat deh. Saya pinter sosial media. Saya ngerti apa namanya segala macam. Tapi saya very very poor on finance. Karena saya pendidikannya bukan finance dan saya kalau ngeliat angka kepala saya pusing. Jadi saya cari nih yang pinter finance. Habis itu saya nggak pinter bikin aplikasi. Wah, benar-benar bukan dunianya saya. Saya cari founders lain, partner yang mau grow bareng-bareng, punya hati yang sama, tapi punya keahlian di bidang teknologi gitu. Jadi Cia kalau pengen ada dua pilihan, kamu mau bikin single founder, hire berbagai macam orang yang bisa mengisi kekurangan kamu, atau kamu apa namanya multiple founders tapi cari orang yang berbeda keahliannya sama kamu. Ya, oke, thank you. Silakan, Thank you kak jawabannya. ya Bro Aji. Halo Kak, Yes, selamat sore. Nama yes. saya Aji, mahasiswa PU Teknik Mesin, angkatan 23. Mau nanya Keren. nih Kak, mungkin agak out topik ya, mungkin ya. Nggak apa-apa, Maksudnya, nggak apa-apa. saya kan salah satu eh, YouTuber pemula ya Kak, misalnya YouTuber gaming pemula gitu ya. Oke, Sedang fokus di salah satu gaming online juga. oke. Eh, saya itu ingin memaksimalkan potensi affiliate marketer Kak. Mhm, Sebagai affiliate marketing, afiliator gitu. Cara mhm. kalau boleh tahu saran pengalaman kakak itu cara memaksimalkan link-link itu agar misalnya untuk meng-engage ke orang lain dan sebagainya Ya, itu yang terbaik bagaimana ya kak? Terima oke. kasih kak.
Oke, nomor satu sayang banget TikTok Shop lagi tutup ya. Jadi padahal funnel affiliate tuh paling besar. Kalau kamu, pertanyaan saya nanya, kenapa kamu jadi YouTubers gaming? Kebetulan ini salah satu, kalau di gamenya sendiri itu salah satu game nostalgia ya bagi saya gitu, I dan see. komunitasnya juga Adanya yang di dari YouTube gitu ya. benar di YouTube. Teman-teman dulu Oke. banyak, teman-teman yang sekarang juga banyak juga, komunitasnya di Facebook sudah ada juga gitu. Jadi tinggal Oke. Cool. maksimalkannya bagaimana gitu Kak. Oke. Kalau yang Nah, pertanyaan saya. nomor satu adalah kamu harus mengerti dulu market kamu tuh siapa, yang nonton kamu siapa. Kalau kamu gamenya nostalgia, ini baru tebakan saya. Tebakan saya berarti orang-orang yang nonton kamu adalah orang-orang yang juga lebih dewasa lah dibandingkan teman-teman penonton yang Mobile Legends dan lain-lain kan. Berarti otomatis mereka lebih dewasa dan lebih punya buying power, ya kan? Dan kemungkinan besar mereka punya PC. Nah, dari sini kamu udah mengerti target market kamu seperti apa, kamu mulai menelisik kira-kira kebutuhannya mereka apa dan keinginannya tuh apa. Nomor satu, kalau saya lihat kalau mereka punya PC berarti mereka kayaknya butuh mouse keyboard, ya kan? Nah, kamu juga harus tahu karena market kamu sepertinya punya buying power yang tinggi, mereka nggak mau dikasih rekomendasi mouse keyboard yang murah. Kenapa? Karena menurut saya target market kamu itu lebih dewasa dan punya buying power. Contohnya orang yang suka main game kayak apa namanya, Dance ya, apa namanya, yang Dance atau Harvest Moon ya, itu kan udah seumuran saya. Ya, saya nggak mau beli beli mouse gaming di rekomendasi yang murah-murah, yang barang China saya nggak mau. Yang saya mau adalah saya butuh apa namanya, mouse yang tahan lama, bagus, berkualitas, keren. Kenapa? Karena saya punya duit, saya punya buying power, apalagi laki-laki. Jadi kamu harus apa namanya, cari tahu apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh target market kamu. Yang kedua adalah kamu harus memberikan eh, rekomendasi produk dengan bercerita, nggak langsung serta merta ini bagus banget nih, ini gini gini gini, nggak bisa. Karena orang zaman sekarang ini nggak suka dijual nggak suka ditawarkan sesuatu, tapi orang zaman sekarang ini senangnya diceritain sesuatu. Iya. Jadi kalau ditawarkan nih, ini barangnya bagus banget, nggak mau. The feeling is not there. Tapi kalau kamu bercerita, kemarin gue apa namanya ketemu main game di Bali, kemarin gue ke Bali, tapi tetap mau main game. Karena itu gue tetap bawa mouse kesukaan gue karena gue main FPS misalnya. Nah, kalau gue bawa yang biasa itu ribet banget kabelnya dan berat. Nah, akhirnya gue ketemu nih mouse gue yang gue pakai ini ringkas, wireless, tapi ketepatannya presisi banget gitu. Namanya ini. Kalau kalian mau ya, gue kasih linknya di bawah gitu. Jadi gue nggak nawarin, gue bercerita pengalaman gue. Nah itu yang kalau pernah nonton Natasha Surya, dia sangat menguasai cara bercerita ini, makanya dia jadi top creators. Karena pada dasarnya orang tuh nggak suka disuruh beli, tapi senangnya diceritain. Jadi biar terasa gitu ya Kak ke penontonnya gitu. Yes, exactly gitu. Jadi harus ngerti market kamu dan harus pinter bercerita. Oke Kak, kalau ini mau nanya Kak, kalau untuk lebih baik engagementnya itu lebih baik metode misalnya video biasa dan video shorts gitu, atau bisa lebih baik dengan cara misalnya kita melakukan live streaming gitu misalnya Kak, lebih baik mana Kak untuk engagement? Kamu harus A/B testing itu. Kamu lakukan dua-duanya, lihat yang mana yang lebih tepat dengan audiensmu dan ulang. Jadi gini, dengan berkembangnya sosial media yang makin niche ya, nggak ada satu formula yang pasti. Jadi semua formula harus di testing, A/B testing yang mana yang paling cocok dengan audiensnya kamu gitu. Apa-apa yang works di audiensnya Miao Auk belum tentu works di audiensnya kamu.
Berarti niche-nya itu ya Kak ya, yang harus kita coba Coba ya. aja, coba aja. Benar-benar. A/B testing terus. Kita aja kalau social media aja kita bukan A/B testing lagi, kita A B C D E F testing. Kita lihat yang mana yang paling works, habis itu baru kita invest yang mana yang cost acquisition customer-nya paling kecil. Itu. Iya sih, betul Kak. Maksudnya saya relate sama yang Kakak bilang gitu kan. Maksudnya setelah yang saya telusuri itu memang betul niche-nya itu ya Kak ya, berarti yang Yes. berbeda gitu. Sikat terus, semangat terus. Ya Ya. baik. Kalau saran saya, please kamu repurpose video kamu di TikTok karena marketnya di TikTok tuh besar. Contohnya kalau kamu kenal Menyot, Menyot tuh saya udah omongin ke TikTok, sampai berbusa saya dia nggak mau, sampai baru tahun lalu akhirnya dia nyemplung di TikTok. Sekarang followersnya udah puluhan ribu dan makin berkembang komunitasnya. Dia YouTuber ya Kak ya? Dia tuh Atau Facebook gaming awalnya. Facebook gaming. Dia tuh nomor 1 COD Warzone di Indonesia. Dia jago banget tapi memang bukan content creators. Tapi akhirnya sekarang ketemu. Oh iya. Berarti maksudnya sekalian apa ya tadi mau saya bilang? Multiplatform aja. Ya multiplatform ya. Iya. Benar. Semua. Oke. Baik Kak, mungkin itu dari saya Kak. Thank you Bro Haji. Cukup menjelaskan sekali bagi saya. Sukses selalu Kak Edozel. Semoga ketemu lagi ya Kak. Selamat sore. Ada lagi? Sudah, kalau begitu aku tutup ya. Teman-teman, thank you sudah mendengarkan sharing saya hari ini. Pesan saya yang terakhir adalah teman-teman dalam berbisnis itu teman-teman harus punya yang namanya purpose. Kalau teman-teman berbisnis tujuannya cuma cari cuan, percaya sama saya, teman-teman nggak akan bertahan lama. Karena yang dalam bisnis pasti akan ada fase di mana kalian rugi. Kalau tujuan kalian itu cuan, maka pada saat fase rugi, kalian akan menyerah, kalian akan down, dan kalian akan selesai sampai situ aja. Tapi kalau kalian punya purpose yang lebih besar, percaya sama saya, mau kalian rugi, mau kalian salah, mau kalian gagal, kalian akan maju terus. Kenapa? Karena kalian punya purpose yang lebih besar daripada sekedar cuan. Saya kasih contoh, saya buka Nyapi itu tahun 2020. Alasan saya buka Nyapi tahun 2020 pada saat COVID, itu satu, saya mau buka lapangan pekerjaan. Jadi Tuhan panggil saya untuk buka lapangan pekerjaan. Jadi bulan Juni, di saat PSBB, di saat semua orang tutup tokonya, saya malah buka restoran. Sampai-sampai saya ditarik sama mentor saya pada saat buka restoran ini. Dia bilang, "Dok, lu gila ya? Ini tuh PSBB, Dok. COVID. Semua bisnis makanan, 80% jeblok. Semua lagi pada jualan frozen. Lu kenapa buka restoran?" Saya bilang begitu. Kemudian saya bilang sama dia, "Kok saya bukan buka restoran, saya buka lapangan pekerjaan. Di Tangerang ini, di kota saya, itu kan pabrik semua. 12.000 orang kehilangan pekerjaan gara-gara COVID. Jadi Tuhan manggil saya untuk buka lapangan pekerjaan. Ya udahlah, nggak apa-apa, 6 orang, 8 orang kerja. Yang penting saya jalanin apa yang Tuhan panggil untuk saya buka lapangan pekerjaan." Tahu nggak teman-teman? Dalam waktu 3 bulan, Nyapi tiba-tiba 30 cabang. Wah, nggak make sense. Kita modal cuma 75 jutaan, dalam waktu 3 bulan kita revenue-nya sampai 3 miliar. 3 miliar, modal 75 juta. Kenapa? Saya percaya karena Tuhan baik, karena ini purpose. Ada purpose yang lebih besar daripada sekedar cuan. Kalau mikirin cuan, Nyapi nggak bakal buka. Hitung-hitungannya nggak bakal tepat. Pandemi, COVID, bisnis F&B lagi drop, kita malah buka. Kalau kita sempat ngobrol sama Pak Sandiaga Uno, katanya Nyapi ini gila. Kalian brand pertama yang buka semenjak COVID. Tapi ternyata ya semua berkata lain. Saya juga ada warteg gratis. Purpose-nya apa? Purpose-nya cuma pengen kasih makan orang aja, gitu.
pengen menginspirasi, pengen berbagi. Sampai sekarang udah 4 tahun, udah ada 4 kota. Social Blade juga seperti itu. Purpose kita mau apa? Mau bantu UKM. Jadi pada saat TikTok Shop ditutup, kita nggak sedih. Karena kita percaya bahwa keputusan itu diambil untuk bantu UKM, kita nggak sedih. Memang kita mau bantu UKM kok. Mau bisnis kita drop, pada hari H kita rugi ratusan juta begitu TikTok Shop ditutup. Tapi kita tetap happy. Kita tetap percaya bahwa ini bagus untuk UKM, keputusan ini. Makanya kita jalan terus. Itu karena apa? Karena ada purpose yang lebih besar. Jadi teman-teman, find your purpose in business, dan Tuhan berkati teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya serahkan kembali ke panitia ya. God bless. Terima kasih Kak Dozel atas sharing sessionnya, sangat insightful sekali ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwa dalam membuka harus ada tujuannya. Thank you Kak Dozel. Mungkin dari Mbak Gita ada tambahan lagi untuk acara hari ini? Silakan Mbak Gita. Kalau dari saya paling kalau misalnya udah selesai saya mau langsung closing aja Mbak. Paling saya mau ucapin makasih buat Indogen atas waktunya dan kesempatannya karena sudah provide speakers Mas Edo, dan terima kasih banyak buat Mas Edo juga untuk waktunya, sudah memberikan pastinya ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak Presiden University, dan makasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir workshop hari ini. Untuk link absennya saya sudah kirim di chat room. Tadi saya kirim masih di awal acara, jadi mungkin teman-teman bisa scroll ke atas ya. Makasih sekali lagi, saya ucapin makasih ya Mbak Beatrix, Mas Edo. Maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan dari Presiden University. Oke, terima kasih. Mari, God bless. Terima kasih Mbak Gita. Oh ya, tadi speech dari Mbak Gita sekaligus menutup acara kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara seminar kali ini. Saya Beatrix, mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua, Kak Dozel, Mbak Gita, dan serta dosen-dosen Presiden University. Bye.